Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, ketika kita melakukan pelimpahan jasa, utamanya adalah pelimpahan jasa mijil sukma atau pelimpahan jasa secara umum, maka kita perlu mengetahui bagaimana cara kerja dari pelimpahan jasa itu bisa terjadi. Nah, yang pertama adalah mekanismenya adalah kita melakukan perbuatan baik. Nah, perbuatan baik itu adalah membuat jasa terlebih dahulu. Nah, misal seperti berdana atau sedekah, kemudian membantu orang, kemudian dia melakukan kebajikan ya, mengajar, kemudian menolong orang, kemudian juga memberi makan, minum, memberikan uang, dan juga menjalankan praktek keagamaan ya, meditasi, doa atau puja bakti dan lain sebagainya. Nah, kebajikan inilah yang dia akan menghasilkan energi positif yang merupakan manifestasi atau bentuk dari jasa kebajikan tadi yang sudah dilakukan oleh seseorang. Nah, jadi intinya adalah jasa kebajikan itu bisa membentuk energi positif yang mengusir energi negatif, dan energi positif itu bisa kemudian dialihkan kepada makhluk yang lainnya. Kemudian setelah membentuk atau membuat jasa, melakukan perbuatan baik, itu kan berarti kita sudah memegang jasa tersebut sebagai sebuah energi positif. Nah, kemudian kita meniatkan dan mendedikasikan ya, untuk siapa akan dialihkan atau dikirimkan kepada siapa. Nah, seperti itu. Maka energi positif dari kebajikan tersebut yang merupakan suatu bentuk jasa itu kita niatkan dialihkan atau kita dedikasikan, artinya adalah kita kirimkan atau haturkan atau antarkan dengan kalimat-kalimat tertentu, misal semoga jasa kebajikan ini bermanfaat bagi siapa gitu ya, agar terbebas dari penderitaan dan mencapai kebahagiaan ya, dan terlahir atau terkondisi di alam yang lebih berbahagia lagi. Nah, niat itu dengan kalimat tersebut juga itu menghantarkan, menjadikan suatu jembatan bagi energi kebaikan, energi positif supaya bisa diterima oleh arwah yang kemudian dimaksudkan. Kemudian juga setelah dari situ kita sudah mengirimkan, kemudian setelah dikirimkan maka arwahnya akan menerima. Nah, menerima dan bisa merasakan manfaatnya. Nah, jadi seperti paket ya, paket itu kan ada barangnya terlebih dahulu, kemudian nanti di packing, ditulis alamatnya, dikirimkan ke kurir, dari kurir nanti disampaikan kepada si penerima. Nah, si penerima ini bisa merasakan manfaat dari barang tersebut. Nah, kalau arwah tersebut masih punya ikatan karma, nah dengan melimpahkan jasa ini mereka bisa mengurangi penderitaan mereka. Kemudian di sana bisa ada peningkatan spiritual dan diberikan ketenangan batin, bisa juga mereka turut menjadi berbahagia karena jasa kebajikan kita. Nah, tetapi kalau misal arwahnya sudah tidak bisa menerima, misalnya sudah reinkarnasi atau tumimba lahir lagi, ya misal jadi manusia lagi, nah itu jasa itu tetap bermanfaat, tetapi bukan untuk mereka, untuk makhluk yang lain yang masih membutuhkan, yang masih ada ikatan karma dengan si pengirim, seperti itu. Nah, maka intinya demikian, seolah-olah kita mengirimkan paket ya, ada barangnya, kita packing, kemudian kita tujukan ya, tulis alamatnya kepada siapa ya, kemudian dari situ dikirimkan oleh kurir, oleh ekspedisinya sampai kepada penerima, dan penerima bisa menerima manfaatnya. Kalau penerima sudah tidak bisa menerima manfaatnya, maka makhluk-makhluk yang lain yang masih membutuhkanlah yang dia bisa menerima manfaatnya, seperti itu. Nah, selain pelimpahan jasa
yang mekanismenya demikian itu bisa juga bisa dimanfaatkan atau memperoleh manfaat siapa si pengirimnya. Nah, si pengirim karena dia mengirim secara sukarela, secara ikhlas, secara tulus, dia juga akan mendapatkan buah dari karma kebajikan tersebut. Artinya begini, sebagaimana pada pelimpahan jasa Mijil Sukma itu kan kita mengirimkan kepada arwah-arwah yang mereka itu menderita, misal dari leluhur kita sendiri, keluarga kita sendiri, ya, atau ya itu tadi yang korban-korban tindak asusila, korban-korban kriminal, korban yang sakit yang kemudian meninggal dunia, dan mereka itu kan meninggal dalam keadaan yang menderita, entah itu dibunuh atau entah dia kecelakaan, sakit parah. Nah itu kan, maka dari situ kita melakukan pelimpahan jasa supaya mereka bebas dari penderitaan, kemudian mereka tidak jadi arwah yang gentayangan penasaran dan mengganggu sekitar, sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanan ke alam yang lebih berbahagia, atau setidaknya adalah mengurangi penderitaan mereka. Dan itu dampaknya akan kembali kepada diri kita masing-masing yang melakukan pelimpahan jasa. Dari apa? Dari karma baik yang kita itu perbuat. Nah, dari karma baik yang kita perbuat itu akan menimbulkan suatu efek baik juga kepada kita. Kita membantu orang yang sedang menderita, suatu saat kita juga ketika kita menderita, kita akan dibantu oleh orang lain. Harapannya ketika kita meninggal dunia pun tidak menderita seperti mereka. Nah, seperti itu. Itu salah satu dampak dari timbal balik pelimpahan jasa secara alami. Secara apa? Secara hukum karma. Artinya adalah apa yang kita tanam, apa yang kita perbuat, yaitu yang akan kita tuai dan kita rasakan, apapun itu, baik ataupun buruk. Nah, kemudian juga menghindari kita itu meninggal atau menderita seperti mereka. Artinya kita melakukan pelimpahan jasa kepada korban kecelakaan, ya semoga kita tidak mengalami kecelakaan seperti mereka. Melakukan pelimpahan jasa kepada korban sihir atau korban tumbal, ya semoga kita tidak menjadi korban seperti mereka. Mereka menjadi korban tindak asusila sehingga menderita, ya, pemerkosaan, kemudian pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya. Semoga kita meninggalnya tidak seperti itu. Nah, kemudian yaitu sewaktu-waktu kita membutuhkan pertolongan, karena kita ketika membutuhkan pertolongan itu berarti kita sedang dalam kondisi yang menderita, harapannya kita teringankan. Ada yang membantu, ada yang menolong, ada yang kemudian memberikan bantuan secara cuma-cuma dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga kemudian itu adalah dampak dari karma baik yang kita telah perbuat melalui pelimpahan jasa, terutama adalah Mijil Sukma. Kenapa kok terutama Mijil Sukma? Karena orang yang sudah meninggal kemudian terlahir di alam rendah, alam hantu, alam peta, itu mereka itu benar-benar untuk berbuat baik saja sudah sangat kesusahan. Kenapa? Karena mereka sendiri itu menderita, kok mau kemudian menolong orang lain. Nah, seperti itu. Kok mau berbuat baik kepada orang lain, kan susah. Nah, seperti itu. Kemudian dari segi kesehatan, kemudian dari segi finansial ekonomi, itu kita juga akan terbantu. Karena ya tadi, kalau dari segi kesehatan kita membantu dengan melimpahkan jasa kepada arwah-arwah yang meninggalnya karena tidak atau berkurangnya kesehatan, artinya adalah karena sakit. Nah, semoga kita tidak sakit seperti dia dan kita selalu dapat kesehatan. Kemudian kerezekian juga sama. Orang-orang yang meninggal mungkin karena bunuh diri itu karena faktor ekonomi, kemudian orang yang dibunuh juga karena ekonomi dan lain sebagainya, itu bisa semoga kita tidak seperti itu. Artinya adalah rezekinya melimpah, ekonominya tercukupi, sehingga kita rezekinya berlimpah dan tidak kekurangan, ya, seperti mereka yang meninggal karena faktor ekonomi. Kemudian juga dari segi mental, dari segi emosi atau dari segi psikologis, psikis, mereka itu kan yang menderita, kemudian kita bantu mereka sehingga penderitaannya berkurang dan bisa berbahagia. Nah, harapannya juga kita itu memperoleh karma baik dengan berbahagia. Kita secara psikis, psikologis kuat, kemudian sehat dan juga berbahagia.
tidak menderita. Nah, pikiran kita selalu berbahagia dan diberikan sebuah ketenangan seperti itu. Setelah melakukan pelimpahan jasa kan ya seperti sama seperti keadaan kita setelah memberi, jadi ada ketenangan, rasa bahagia, rasa lega seperti itu. Nah, kemudian pelimpahan jasa ini juga bisa mempercepat dari reinkarnasi atau timbal lahir mereka ya ke alam yang lebih baik atau yang lebih berbahagia. Kemudian bisa mengurangi penderitaan arwah-arwah yang ada di alam rendah tadi ya, di alam hantu, alam peta, yang mereka kan masih ada karma-karma buruk sehingga mereka di situ. Nah, itu kita bisa meringankan beban karma buruk mereka yang penuh dengan penderitaan gitu. Nah, kemudian bagaimana kita dengan melakukan pelimpahan jasa kepada mereka, utamanya adalah kepada leluhur kita sendiri, itu kita bisa menjalin hubungan baik dengan leluhur atau dengan arwah-arwah keluarga kita seperti itu. Tidak kemudian mentang-mentang sudah meninggal kita putus hubungan. Nah, tidak seperti itu, tapi kita masih selalu terhubung karena mereka pernah ada, dan dengan adanya mereka ya itu menyebabkan adanya kita. Nah, seperti itu. Nah, intinya seperti itu. Dan juga selain si pemberi ya, si pemberi dan pelimpahan jasa itu dilakukan oleh seseorang, orang yang melakukan pelimpahan jasa itu dia akan menambah karma baik atau dalam tanda kutip adalah pahala, dan kemudian energi positifnya itu ada gitu, muncul di situ energi positif dari kebaikan yang dilakukan. Dan terkadang nanti kalau si arwah-arwah tersebut sudah naik ke alam yang lebih berbahagia, mereka juga bisa turut mendoakan dan bisa turut memberi timbal balik, memberi balas budi kepada kita, sehingga kalau ada apa-apa kita terbentengi, terlindungi, mau celaka, mau ada musibah, mereka bisa turut mendoakan dan turut melindungi. Kemudian kita sakit, mereka bisa turut andil dalam proses penyembuhan. Kemudian ketika rezekian lagi sulit, mereka bisa turut membantu melancarkan rezeki dengan mendoakan dan memberikan transferan energi positif seperti itu. Jadi mereka juga punya rasa terima kasih kepada kita. Nah, seperti itu. Akan tetapi ini pesan terakhir yang perlu diingat, meskipun sudah mengetahui berbagai macam manfaat, tetapi satu, tujuannya adalah murni memberi tanpa tendensi atau pamrih apapun. Hanya satu saja, kalau mau pamrih hanya satu saja, yaitu kita menjalin hubungan baik dan menyebarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Seperti itu. Kita belajar melepas, memberi, kita tidak mengharapkan timbal balik, sehingga kita tidak ada keinginan, tidak ada kemudian ngarep-harap gitu ya. Terlalu ngarep itu kan nanti jadinya tidak ikhlas, dan itu akan mengurangi dari energi positif dari kebaikan yang kita lakukan. Seperti itu. Mau diharapkan atau tidak diharapkan, karma baik itu akan berbuah. Demikian juga dengan karma buruk juga pasti akan berbuah. Ya, keduanya tidak bisa dihindari. Ya. Baik buruk itu pasti akan berbuah apa yang kita perbuat. Jadi tanpa perlu berharap. Itu malah kalau berharap itu mengurangi keikhlasan dan mengikis dari energi yang kita lakukan, energi positif yang kita lakukan. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah melakukan pelimpahan jasa ya sudah, lupakan, jangan mengharap apapun. Nanti biarkan alam yang bekerja, biarkan Tuhan yang berkehendak. Seperti itu ya. Itu adalah satu pesan terakhir sebagai penutup. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.